Selamat pagi Jemaat GKI Bungur dan Jemaat Pos Alam Sutra yang terkasih. Minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan misi dan pekabaran Injil yang sudah dilakukan oleh Gereja Bungur selama 31 tahun. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita satu visi yang sangat jelas untuk melaksanakan misi yang diberikan Yesus Kristus kepada setiap kita, yaitu memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Hari-hari Kristus yang singkat saat berada di bumi dipenuhi dengan pelayanan, melayani jiwa-jiwa, melakukan mujizat, mengajar, dan memberitakan Injil dan kerajaan surga. Puncaknya, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kristus menyelesaikan tugasnya sebagai juru selamat manusia dan menjadi teladan bagi orang percaya melalui ketaatan, kasih, dan kerendahan hati dan kuasanya. Selanjutnya, apa yang menjadi pesan Kristus kepada semua orang percaya? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Kristus mengutus kita untuk melanjutkan misinya, yaitu mengerjakan amanat agung. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Selama kita masih memiliki waktu hidup di dunia ini, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melayani Tuhan, menggenapi rencananya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita memasuki kebaktian minggu mingsi yang terakhir dengan penuh syukur bahwa Allah yang telah menyertai kita selama ini akan terus beserta dengan kita menjalankan amanat agungnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita kembali bersama di dalam ibadah online GKI Bungur dan kita memasuki minggu terakhir di bulan MPI ke-31.
Mari kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan pengakuan. Nobatkanlah Raja, Raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata, "Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Mari kita bersatu agar orang tahu bahwa kita adalah umat-Nya.
kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpinkan kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama, kita berjalan bergandeng tangan bersama, bersatu dalam iman, sebarkan Injilnya, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kerinduan kami bersatu di dalam kesatuan tubuh Kristus, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan terpancar melalui hidup kami. Tuhan, kerinduan kami, diri kami, orang-orang di sekitar kami boleh melihat pancaran Kristus, boleh melihat kasih Kristus. Tuhan, kami sadar keinginan kami seringkali tidak berjalan seiring dengan apa yang kami lakukan dan kami perbuat. Kami mengecewakan Tuhan. Kami menyakiti sesama kami. Bahkan kami mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Sehingga bukan Kristus yang kami pancarkan, tetapi mungkin kebencian, iri hati, dengki, dan sombong. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Sepanjang bulan ini Engkau ajarkan kami, untuk kami boleh terus mengabarkan Injil Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Tapi kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami memperhatikan diri kami sendiri. Kami hanya mengingat kesulitan kami sendiri dan kami tidak memperdulikan orang lain. Kami lupa mereka memerlukan Kristus. Kami lupa mereka memerlukan anak-anak Tuhan yang mengulurkan kasih tangannya kepada mereka. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami kalau kami menyakiti sesama kami. Dan terlebih kami menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, ampunilah Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduanku,
kasih-Mu besar. Amin, 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 amin. Saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Utuslah aku Tuhan, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu, sehingga mereka boleh mendengar akan kasih Kristus. Lepaskan yang dibelenggu, firman-Mu yang bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya. Kuutuskan mencari yang sesat. Meskipun kau yang lemah, bukan memberikan damai sejahtera, dan kuasaku kan ku daripadamu. Kuutuskan berbuahlah berkat, seperti Bapa utusku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan secara khusus mengkonsentrasikan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Nah, kali ini kita secara khusus akan memikirkan mengenai Injil untuk dunia yang menderita, dunia yang terluka. Itulah tema yang diberikan kepada saya untuk mengkhotbahkan di dalam kebaktian ini. Dan untuk itu kita akan bersama-sama hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Di tengah kondisi apapun juga, penyertaan-Mu sesuai dengan janji-Mu sendiri selalu dihadirkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini tanpa pengetahuan dari Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan terus memelihara kami semua. Dan jikalau kami boleh berbakti meskipun melalui online seperti ini, roh kami disatukan, pengharapan kami disatukan, hati kami disatukan, dan kami ingin mempersembahkan hidup ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kali ini kami secara khusus ingin membaca 1-2 bagian dari Alkitab yang kami imani sebagai firman-Mu yang hidup. Tuhan, tolong kami supaya kami menghargainya dan supaya kami boleh belajar untuk mengerti apa yang sebetulnya Tuhan ingin kami sebagai jemaat, sebagai umat-Mu mengerti. Oleh karena firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Tanpa firman-Mu kami akan berjalan di dalam kegelapan Tuhan. Tolong kami
Di dalam aspek-aspek tertentu, Tuhan ingin menyingkapkan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ada beberapa bagian dari Alkitab. Yang pertama saya ingin membaca dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yaitu ayat yang sangat terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian bagian yang kedua saya akan membaca dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Jadi Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing pendatang di bumi ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita akan memikirkan mengenai tema Injil untuk dunia yang terluka dan dunia yang berduka cita ini. Saudara, pada saat mendengarkan akan tema seperti ini, apa sebetulnya yang ada dalam pikiran saudara-saudara semua? Saya percaya sekali memang barangkali lebih daripada 4 bulan ini, 5 bulan barangkali, kita ini berada dalam suatu kondisi yang absurd, yang tidak biasa, yang abnormal. Yang kalau kita betul-betul pikirkan dengan sungguh-sungguh, memang kanan kiri kita, bahkan ada orang-orang mungkin dekat sekali dengan kita, sedang sangat menderita. Saat ini saja ada lebih daripada 3 orang yang sangat saya kenal sekali, yang men-sharekan pergumulannya yang sulit sekali. Satu di antara mereka itu sampai menunggu 3 hari pulang balik, ya kan, rumah sakit Pertamina hanya mendapatkan tempat. Padahal suaminya itu sakit dan jelas sekali positif COVID-19 ini. Sudah pergi ke Wisma Atlet itu juga tidak diterima. Dan setelah 3 hari bolak-balik, bayangkan lelah seperti apa dalam kondisi yang hopeless dan takut sekali. Mereka itu menghadapi akan kondisi yang seperti ini, yang tidak menentu. Dan sekarang ada di dalam rumah sakit, itu pun kondisinya tidak membaik. Jadi satu keluarga seperti ini seperti apa? Saya juga bisa mengerti bahwa hidup ini adalah hidup yang tidak mudah untuk sebagian orang. Dan setiap hari, saudara, kita ini terus-menerus begitu membuka klik akan TV kita, semua saluran TV itu selalu memberitakan mengenai berapa jumlah daripada penderita COVID sekarang ini di Indonesia misalnya. Saudara tahu di seluruh dunia itu betapa besarnya orang yang kena. Di Amerika lebih dari 4 juta saudara. Sehingga anak saya sendiri yang harus menghantar anaknya ke Boston terpaksa tidak bisa pergi. Oleh karena apa? Ya oleh karena dilarang dari California, itu termasuk yang paling tinggi jumlah penderita COVID-19 ini. Ya kalau mau pergi nanti akan dikarantina di Boston sana 1 minggu. Sama seperti anaknya yang mau kuliah di sana, dia begitu sampai ke Boston sudah dijemput masukkan hotel. Tidak boleh ke college. Oleh karena apa? Harus dikarantina 1 minggu dan dites berulang-ulang sampai make sure bahwa itu negatif. Bisa dibayangkan saudara, kondisi dunia seperti ini. Di Amerika ada 4 juta, di Brasilia 3 juta, di Indonesia itu hampir 140 ribu, dan seterusnya. Memang dunia ini sedang gelisah. Dunia bisa kita katakan sedang berduka. Tapi saudara, mari kita objektif ya. Mari kita objektif. Apa betul saudara-saudara yang pendengar semua, termasuk jemaat ini, itu ikut berduka
Kita tidak berada di dalam kondisi seperti orang-orang Afghanistan dulu pada saat misalnya aja Operation Desert Storm, ya kan? Waduh, ada Taliban, kemudian diselanjutkan dengan ISIS. Itu orang disembelihin. Memang kondisi seperti neraka, saudara. Tapi kita di dunia sekarang ini tidak seperti itu. Jadi kelompok yang sedang menderita itu kelompok kecil. Nah, sehingga jangan heran, saudara. Kalau sampai dikatakan gospel, Injil untuk dunia yang menderita, ini tema yang sebetulnya pas atau tidak tepat. Nah, ini menjadi masalah saya. Pada saat saya memikirkan ini, saya mulai melihat 90% lebih manusia tidak peduli, saudara. Ini setiap weekend di Jakarta ini, yang pergi hanya untuk kuliner wisata, kuliner ke Bandung, ini penuh sesak. Sampai mau ke Bandung itu sekarang itu jalurnya pun diatur. Oleh karena apa? Orang mau fun. Begitu disebutkan new normal aja, itu semua dari Ancol sampai kepada Ragunan itu sudah penuh. Saudara bisa membayangkan jadi orang ini ngapain? Begitu apa mereka itu sedang berduka? Wah, ini menjadi masalah. Mereka tidak berduka. Saudara, manusia ini sudah terbiasa menjadi sangat egois sekali. Tidak peduli. Saya kalau melihat akan National Geography, akan melihat akan Animal Planet misalnya dari TV itu. Kalau saudara perhatikan, saya kadang-kadang heran ya melihat zebra itu yang dimangsa oleh harimau atau oleh singa, dan teman-temannya cuma menengok saja. Sebentar, padahal temannya itu dimangsa, saudara. Tapi setelah menengok ya semuanya jalan aja. Life itu must go on. Seolah-olah begitu, life must go on. Dan sekarang ini kita itu harus waspada. Jadi pada saat berbicara mengenai Injil untuk dunia yang berduka, what is that mean? Apa itu artinya? Itu merupakan sesuatu yang sebagai orang Kristen harus memahami secara objektif. Ternyata dunia tidak berduka, saudara. Jadi oleh karena sebab daripada kejatuhan dalam dosa pun, yaitu setelah fall, dunia dengan semua isinya itu sudah berada di cengkraman iblis. Sehingga muncul onak duri dan semuanya. Ya, tetapi manusia itu tidak berduka. Manusia masih the same human being yang kreatif. Mencipta menara Babel, luar biasa sekali. Kalau saudara melihat akan kejadian pasalnya yang ke-7, saudara akan melihat bahwa anak-anak gelap itu luar biasa pinternya. Sehingga menjadi pencipta-pencipta daripada semua alat musik. Penemu-penemu daripada hidup sedenter, hidup menjadi satu tempat, lalu membudayakan ternak. Mereka menjadi penemu-penemu daripada alat-alat yang bisa dipakai untuk pedang, untuk tombak. Bayangin, sampai disebutkan di dalam Lukas pasal 16, Yesus mengingatkan loh, anak-anak gelap itu, mereka lebih pintar dari kamu. Mereka kreatif. Mereka inovator. Luar biasa sekali, saudara. Dan ini habis dari fall, dunia ini ternyata tidak rusak, saudara. Manusia masih kreatif. Menjadi pencipta daripada pesawat ulang-alik, kan? Sampai sekarang itu bukan targetnya bulan lagi. Bulan itu sudah ketinggalan, saudara, tahun 60-an bulan itu. Sekarang targetnya adalah Mars. Dan luar biasa bahkan Jupiter. Waduh. Jadi ini adalah manusia. Dan saudara mau tahu apa yang dilakukan manusia? Setiap aspek manusia itu begitu kreatifnya dan ingin menikmati dunia ini. Saudara tahu dari mobil, dari bahkan sepeda. Sekarang ini ada sepeda yang luar biasa mahalnya, saudara. Dan ini bukan hanya untuk ditumpahin aja. Sekarang itu manusia belajar untuk memakai sepeda itu untuk olahraga yang kadang-kadang membuat saya itu heran kok bisa. Bagi kalian-kalian yang pernah pergi ke Grand Canyon, Colorado, itu terjalnya aja lebih dari 1,5 kilometer, saudara. Dan turun aja kita harus pegang-pegangan, saudara. Saudara bisa membayangkan oleh karena dalam sekali dan lebarnya itu lebih dari 4 kilometer. Dan ini orang
banyak yang melatih dirinya turun dengan sepeda. Saya melihat, saya punya videonya. Saya heran sekali, manusia ini cari maut atau cari mati atau gimana? Oleh karena hidup ini sudah terlalu fun, sudah extra time, extra energy, extra money, extra everything, sehingga bisa menikmati semuanya, saudara. Pakaian dari fashion. Saya sendiri mempunyai seorang klien, itu tidak lebih usianya baru 30 tahun, saudara. Pulang dari luar negeri belajar fashion dan sekarang itu membuka sesuatu, ya kan, yang mengagetkan, saudara. Oleh karena apa? Dia cerita kepada saya, jual satu baju, yang beli siapa? Taylor Swift. Taylor Swift itu penyanyi top di Amerika, dari Hollywood, saudara. Hampir 1,5 miliar satu potong baju. Saudara bisa membayangkan, ya, membayangkan suatu potong rok pakaian perempuan dijual oleh orang seperti itu, nah harganya 1,5 miliar. Ternyata itu bukan sesuatu yang tinggi, saudara. Jadi ini merupakan kehidupan. This is our life. Apa dunia ini menderita? Waduh, ini orang fun, saudara. Kalau saudara mau buka aja internet saudara, juga klik aja. Klik aja misalnya tas wanita yang termahal, Hermes atau Louis Vuitton. Lalu saudara akan lihat harganya. Yang ditawarkan di Jakarta sekarang online. Rata-rata 2,5 miliar, satu potong. Nah, barangkali di GKI Bungur ini ada yang punya, saya tidak tahu. Tapi saudara, extra time, extra money, extra everything. Sehingga uang itu tidak tahu mau dipakai untuk apa. Belum lagi berlian, belum lagi cincin, belum lagi apa. Waduh, mobil, saudara tahu, ada ratusan macam mobil. Waduh, itu Mark Zuckerberg. Yang termasuk ya pendiri dari Microsoft itu, saudara, memakai itu pesan mobil itu Aston Martin itu dan Bentley, saudara. Mobil jenis tertentu yang cuma diproduksi berapa puluh aja, harganya 24 miliar. Saudara mau buka itu mulai dari pegangannya sampai kepada knalpotnya, sampai kepada dashboardnya, sampai kepada bannya, saudara nanti akan lihat luar biasa. Bagaimana orang bisa bikin benda yang begitu indah sehingga duduk di sana itu luar biasa nikmatnya, seperti barangkali lebih nikmat dari duduk di surga, saudara. Dan ini ciptaan manusia dan bisa dibeli dan itu fun. Banyak di Jakarta ini saya kenal orang, bahkan ada seorang pendeta, saudara, yang saya tahu kolektor mobil balap. Saudara bisa membayangkan. Saya tidak bisa membayangkan, tetapi real ada di sana. Uangnya dari orang tuanya yang memang kaya raya, tapi apa yang sebetulnya dihidupi. Saya mau melihat National Geography. Ya, saudara lihat saja. Setelah 1-2 jam saudara akan tahu. Ada banyak orang seperti misalnya dengan maka Bear Grylls. Bear Grylls itu adalah orang yang memang ada seringkali itu acaranya mengenai man versus wild. Yaitu manusia versus dunia yang liar ini. Kemudian ngapain? Dia dicemplungkan kemana-mana. Kadang-kadang di kutub utara, kadang-kadang di tengah hutan Amazon, kadang-kadang di gurun Sahara, tanpa makanan. Dan hidupnya itu tergantung dari pisau dan dia membawa tali dan hidup sendiri 3 hari, 4 hari, dan yang ikut, saudara. Ini orang ngantri mau ikut. Padahal ini hidup dan mati loh. Itu naik turun akan perangnya yang begitu luar biasa, terjalnya berbahayanya luar biasa. Yang ngantri itu gilirannya tahun depan. Perdana Menteri India Modi itu ikut dan akhirnya diajak, saudara. Dan you tahu apa yang dilakukan? 3 hari itu makan apa? Makan bangkai. Jadi temukan bangkai di sana, yaitu yang dimakan. Minum tidak ada, oleh karena mau minum air rawa tidak berani. Kemudian ngapain? Cari kotoran binatang yang masih fresh. Kotoran binatang yang masih fresh itu diperes, diminum, dan mengatakan lebih higienis daripada air. Bagaimana saya membayangkan manusia mau ikut dan bayar untuk suatu tingkah laku seperti ini yang hanya untuk memicu adrenalin. Saudara sekarang tell me. Ya, bayangkan aja.
Nah, sekarang itu perhatikan. Itu mengenai makanan sekarang. Saya mau cerita aja, di Jepang saja tidak usah jauh-jauh ya kan. Itu ada lelang, ada bluefin. Bluefin daripada tuna. Ya kan? Tuna bluefin itu mahal sekali saudara. Dilelang oleh karena gede sekali, dilelang itu harganya itu 1,7 juta dolar. Saya pikir juta rupiah, juta dolar. Yang membeli adalah pemilik sushi restoran yang ada di Tokyo, Kimura. Untuk apa? Hanya prestis, bukan dijual lagi saudara. Hanya prestis. Prestis, saudara bisa membayangkan. Di Tokyo ada suatu warung sushi juga selalu menyediakan makanan yaitu ikan namanya fugu. Ikan fugu itu blowfish. Blowfish itu beracun saudara. Setiap tahun yang mati 4-6 orang. Ternyata manusia ngantri mau makan. Saya tidak mengerti. Sebetulnya enaknya di mana juga tidak mengerti saya. Tapi this is man of God. Manusia peta dan gambar Allah. Kita ini seperti ini. Dan kita mengatakan kita di dunia yang sedang menderita. 90% lebih manusia tidak peduli itu. Nah, saudara bayangkan. Nah, sekarang kalau sudah mengatakan bahwa Injil Yesus Kristus ini disediakan untuk dunia yang menderita, kalimat tersebut betul apa enggak? Jawabannya betul, tapi di mata siapa? Memang betul di mata Allah, tapi enggak betul di mata manusia. Saudara hati-hati ini. Kalau sampai manusia itu menganggap betul, pasti pikirannya keliru. Nah, kenapa saya berani mengatakan itu? Jadi ini hanya betul di mata Allah. Sehingga Allah yang begitu kuasa menaruh belas kasihan kepada dunia yang akan binasa ini. Sehingga diutusnya anaknya yang tunggal supaya dia itu menjadi pengganti kita, penerima hukuman kebinasaan, sehingga terjadilah suatu perdamaian Allah dan manusia. Karya yang tidak ada pada dunia agama apapun juga. Dan inilah yang Alkitab itu saksikan. Bahwa Allah oleh karena begitu besar cintanya kepada dunia yang menuju kebinasaan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Allah tidak pernah punya anak, saudara. Allah itu adalah satu. Disebut Tritunggal memang. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang satu ini ternyata itu mempunyai kuasa yang disalurkan melalui firman-Nya. Sehingga yang pertama kali dilahirkan dari diri Allah itu yang namanya the firstborn out of God. Pertama kali keluar dari diri Allah pada saat Allah berfirman. Maka Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Makanya disebutkan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Pada mula pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dia itulah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada segala sesuatu jikalau tidak ada firman yang diucapkan oleh Allah. Dan firman itu, kuasa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, saudara bisa membayangkan ya. Jadi ini adalah apa yang menjadi berita Injil itu. Yang diberikan kepada dunia yang sedang menuju kebinasaan. Yang berduka. Yang tidak ada pengharapan. Jadi Injil yang seperti ini lain daripada apa yang menjadi tanda petik peristiwa-peristiwa tertentu di mana Tuhan pernah menolong umatnya. Nah, saya akan katakan sekali lagi ya. Injil yang sesungguhnya itu adalah Allah yang datang untuk menebus dosa melalui kematian anaknya sendiri supaya ada perdamaian antara orang percaya itu dengan Allah. Itu Injil yang sejati. Jadi Allah datang untuk itu. Ini berbeda daripada peristiwa-peristiwa di mana dalam Alkitab ini, bahkan dalam kehidupan orang percaya, ada orang sakit disembuhkan. Ada orang yang kesusahan dihiburkan. Sehingga ayat-ayat itu kalau kita kumpulkan juga banyak sekali. Tetapi saudara perlu waspada dengan sungguh. Jadi Injil yang namanya gospel itu adalah janji mengenai apa yang Allah akan lakukan.
Dan itu mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa dia akan memberikan seorang putra yang nanti akan memukul, menghancurkan kepala ular. Dalam Kejadian pasal 49 dari keturunan Yehuda. Ada tongkat kerajaan yang tidak akan bergeser daripadanya. Menunjuk kepada Mesias. Dalam Bilangan pasal yang ke-24. Dari mulut seorang yang seperti bersetan itu, Biliam. Itu adalah dukun. Tuhan mengurapi. Sehingga dia justru memberkati umatnya dan mengatakan, aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku melihat, aku tahu dia akan datang, tapi bukan sekarang. Jadi dalam Ulangan juga disebutkan, dan akan muncul seorang nabi. Ulangan pasal yang ke-18. Mirip seperti Musa, tapi akan menebus dosa. Akan mengatasi akan segala kesulitan umat manusia. Dari Daniel disebutkan dalam hitungan 70 kali 7 hari. Akan muncullah dia yang akan memurnikan umatnya. Dia akan menghakimi umatnya lagi. Dia akan mengembalikan umatnya kepada Tuhan lagi. Kitab Sakaria, kitab yang bicara mengenai dia nanti akan datang sebagai raja masuk ke Yerusalem. Ya kan, Nabi Mika juga membicarakan dia akan lahir di Bethlehem. Nah, Maleakhi juga bicara mengenai kedatangannya yang akan memurnikan seperti emas yang dimurnikan dari api dan sebagainya. Dan di dalam Ibrani tadi, berulang kali Allah itu terus mencoba memperkenalkan akan apa yang dia akan lakukan. Dan tibalah saatnya bahwa Logos, yaitu firman itu masuk berinkarnasi menjadi manusia, masuk di dalam rahim seorang wanita yang namanya Maria. Itulah Injil. Itulah berita sukacita. Tapi sukacita bukan perasaan. Oleh karena manusia tidak mengerti. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 disebutkan ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Dia datang kepada dunia ini. Dunia tidak mengerti. Dunia tidak mengenali. Lalu ayat yang berikutnya, dia datang kepada milik kepunyaannya, umatnya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Bayangin. Jadi Injil yang Tuhan itu sediakan, berita sukacita yang luar biasa ini, sampai Allah membayar harga begitu mahalnya, diberikan kalau orang dunia yang kita ngertilah. Tapi kepada miliknya, umatnya, dan umatnya tidak menerimanya. Mereka tidak mau mendengar yang begitu. Sehingga ayat itu dilanjutkan dengan satu kalimat. Tetapi kepada yang menerimanya, aku akan menjadikan mereka anak-anak Allah. Nah, jadi di antara kumpulan orang-orang Kristen, itu ternyata ada dua kelompok. Nah, hati-hati di sini. Sehingga kita perlu waspada dengan sungguh bahwa kita itu sebetulnya termasuk kelompok yang mana. Sehingga bisa menghargai akan Injil berita kesukacitaan ini dengan penuh pengucapan syukur. Atau kita tidak peduli. Nah, kita masuk di dalam poin yang berikutnya sekarang. Kenapa bisa tidak peduli? Ya oleh karena kita manusia berdosa seperti tadi. Sudah terbiasa hidup ini itu selalu self-center. Dan self-centernya untuk memuaskan akan selera dan kebutuhan darah daging. Nah, ini ingatkan ya. Jadi manusia seperti itu. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, manusianya sangat egosentrik. Manusia hanya ingin menikmati apa yang dia mau nikmati. Hadirlah kuasa yang manusia tidak bisa tolak. Ya, mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya akan langsung aja bacakan. Dalam 2 Korintus pasal 11 itu, Rasul Paulus saya mengatakan bahwa iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Begitu juga pengikut-pengikutnya. Seperti pelayan-pelayan kebenaran. Nah, saya akan ulangi ya. Jadi iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Dan pelayan-pelayan pengikutnya adalah mirip seperti pelayan kebenaran. Saudara, kita itu ada di dalam dunia. Ternyata dan kita itu sulit sekali. Oleh karena apa? Kita diajar untuk kita toleransi. Menghargai sesama orang Kristen.
Menghargai agama Kristen yang sekarang itu denominasinya ada lebih dari 300-400 macam ini loh. Nah kan, sehingga kita harus respect. Tapi Alkitab mengingatkan loh. Jadi yang namanya penyesatan itu tidak terjadi di luar gereja. Kalau penyesatan terjadi di luar gereja, ya kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi di dalam gereja. Dan Paulus itu mengingatkan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus mengingatkan akan muncul nabi-nabi palsu. Dan saudara kalau mau lihat, John Calvin pernah mengatakan manusia yang diciptakan Allah itu aneh sekali. Oleh karena apa? Human mind itu adalah idol factory. Human mind, pikiran manusia adalah pabriknya berhala. Jadi manusia bisa menciptakan Allahnya sendiri. Saya kalau melihat akan pengkhotbah-pengkhotbah dari gereja X itu, yang selalu dikunjungi terlalu banyak sekali anggota jemaatnya, itu isi khotbahnya yang namanya itu social gospel, positive gospel itu, yaitu prosperity gospel itu adalah Injil kemakmuran, saudara. Saya pernah secara khusus ya dengerin khotbahkan Joel Osteen dari Texas itu. 3 kali khotbah berturut-turut gitu ya. Saya sampai bingung gitu. Dia pintar sekali mengkhotbahkan. Tapi isinya tidak pernah keluar daripada tema, kalau kamu itu setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu. Selalu itu, tidak ada yang lain. Dan sekarang di Indonesia ada channel khusus itu. Saudara dengarkan aja. Dengarkan dari A sampai Z. Injil yang begini kaya dalam Alkitab, 99% tidak pernah dikhotbahkan. Khotbahnya itu terus. Saudara bisa membayangkan persis seperti motivator yang cuma membangkitkan selera supaya manusia itu semangat kerja, supaya sukses, supaya bisa overcome problem. Itu terus. Dan janji Tuhan akan menyertainya. Ajaib ya. Saudara, seorang bernama Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Dia tuh sampai mengkhotbahkan mengenai Injil, prosperity Injil ini. Itu dengan kalimat seperti ini. Bahwa itu suatu ajaran sesat. Jikalau kita percaya Allah itu menghendaki orang Kristen bisa sengsara. Itu ajaran sesat. Oleh karena Allah itu menginginkan setiap orang Kristen, anak-anak Allah itu hidupnya prosper. Saudara bisa membayangkannya. Bahkan pendeta terkenal yang sekarang itu lagi anjlok. Oleh karena pendiri daripada Crystal Cathedral yang ada di mana? Di Los Angeles, saudara. Saya pernah 4-5 kali kebaktian di sana. Gereja yang luar biasa indahnya. Itu Robert Schuller itu sampai mengatakan, itu adalah kesalahan yang fatal dari orang Kristen jikalau mengkhotbahkan cross sebelum menolong orang Kristen bangkit mendapatkan dignity-nya. Harus itu dulu. Jadi manusia itu sebetulnya sedang ditolong Tuhan untuk membangkitkan akan harga dirinya dulu. Baru nanti pelan-pelan belajar mengenal cross. Rasanya betul ya. Tetapi dia mengatakan seperti itu. Jadi cross itu tidak boleh menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang untuk masuk gereja. Aduh, bagaimana kita bisa menjawab ini? Dalam 1 Korintus pasal 1, Rasul Paulus sudah mengingatkan dengan begitu jelas. Bahwa cross itu memang foolishness, kebodohan bagi mereka yang akan binasa, saudara. Ini yang ada. Dan iblis itu ingin supaya kita itu tidak fokus kepada cross. Tidak fokus kepada Injil yang sejati, yang dia datang untuk mati di atas kayu salib. Jangan fokus, tapi fokus kepada bagian Alkitab di mana memang ada, hiburkanlah umatku. Hapuskanlah air mata mereka. Dan di dalam Alkitab itu puluhan ayat. Dikatakan Yesus datang mencelikan mata orang buta. Membangkitkan orang yang timpang. Memberikan penghiburan kepada yang sengsara. Bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan itu ada. Memberikan cinta kasihnya dengan nyata. Dan iblis ingin supaya kita twist. Jadi mencoba untuk terkilirkan berita Alkitab ini dengan apa yang tanda petik sekunder. Nah, saudara hati-hati. Apa yang sekunder yang menjadi keinginan manusia itu yang dihidupkan. Supaya apa? Manusia terus mengharapkan akan cinta kasih Allah yang apa? Yang memenuhi kehendakku.
memenuhi kebutuhanku, membebaskan aku dari sakit penyakit. Apa tidak boleh kita kalau sakit doa? Harus doa. Tapi ya mesti waspada. Yo menjadi orang Kristen, fokusnya tidak boleh di sana. Ini masalah fokus. Fokus bergeser, Injil itu sudah kehilangan maknanya. Iblis itu tahu sekali. Yo jangan fokus kepada cross. Yo fokus kepada ini. Oleh karena ada di dalam Alkitab. Ya itu yang terjadi. Sehingga orang-orang yang seperti ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang paling laku. Di seluruh dunia tidak ada gereja yang lebih laku daripada gereja yang mengajarkan prosperity gospel. Gereja yang bisa mengajarkan akan Injil yang sejati, dunia itu tidak suka. Bahkan anak-anak Tuhan menolak dia. Yohanes pasal yang pertama tadi, ayat 11-12. Nah, datang kepada miliknya. Milik kepunyaannya tidak mau menerima. Tetapi bagi yang menerima. Ya ini persoalannya. Tuhan akan memberikan kepadanya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi pada saat kita memikirkan mengenai tema ini, saudara, pikiran kita jangan sampai kepada pikiran manusiawi. Oleh karena apa Tuhan mengajarkan kepada kita? Memang Tuhan kadang-kadang menyembuhkan orang sakit, memberikan penghiburan, mencerahkan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi ada tapinya. Tidak ada hukumnya. Bagaimana mengulanginya? Tidak ada hukumnya. Bagaimana membuat Tuhan melakukan lagi? Tidak ada hukumnya. Bahkan, saudara, ada beberapa peristiwa yang Tuhan ingin kita tahu sungguh-sungguh. Ya, saya hanya ingin mengutip beberapa contoh aja. Yesaya pasal 38-39. Itu cerita mengenai Raja Hizkia, saudara. Raja Hizkia itu cinta Tuhan oleh karena dia turunan Daud yang sudah diajar untuk bagaimana mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan menolong dia di tengah serangan dari para orang Aram itu. Ya kan? Kemudian yang tentaranya begitu besar sekali. Ternyata Tuhan bisa menyelamatkannya. Tuhan yang berperang, bayangin aja. Oke? Tapi Tuhan memberikan sedikit testing. Testingnya adalah tiba-tiba dia merasa badannya sakit. Dia sakit. Sakit ternyata tidak sembuh-sembuh. Dan di tengah sakitnya itu, Yesaya kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengatakan, Hizkia, harimu sudah tiba. Kamu akan kembali kepada nenek moyangmu dulu. Berarti kamu akan mati. Waduh, dia nangis. Dia menangis menghadapkan matanya itu ke tembok. Dan dia mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengasihi engkau dan melayani engkau dengan tulus. Tolong aku. Nah, Tuhan kasihan. Mengutus akan Nabi Yesaya untuk datang ketemu Hizkia dan lagi dan mengatakan, doamu sudah didengar Tuhan. Air matamu sudah dilihat. Tuhan akan menambahkan kepadamu 15 tahun lagi. Waduh, saudara. Pada saat itu dia mengarang Mazmur. Mazmur luar biasa bagusnya, saudara. Oleh karena pengucapan syukur. Sehingga dengan satu kue biasa, kue ara itu. Kemudian dikasih air, ditempelkan kepada boroknya di kakinya. Langsung sembuh. Wah, dia senang sekali. Lalu Yesaya pasal 39. Berita mengenai kesembuhan itu ternyata didengar kemana-mana. Sampai raja besar ya kan dari Babilonia. Merodah Baladan bin Baladan itu mengirim utusan. Lalu disebutkan dalam Yesaya pasal 39. Merodah Baladan bin Baladan mengirim utusan untuk apa? Untuk congratulate. Untuk memberikan ucapan selamat karena mendengar Hizkia dari sakit tiba-tiba sembuh. Apa yang dilakukan Hizkia? Waduh, dia sangat bangga. Dia menyambut raja yang besar itu. Utusannya cuman. Lalu diapakan? Ditunjukin semua kekayaannya. Ditunjukin semua keluarganya. Istri-istrinya, gundik-gundiknya. Anak-anaknya luar biasa. Bahkan kekayaan dari Bet Allah. Semua ditunjukin. Kemudian raja itu keluar, setelah pulang ke negerinya, Yesaya datang kepada Hizkia dan ngomong kepada Hizkia, siapa orang itu? Oh, ceritanya. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya tunjukkannya. Kamu harus tahu,
Suatu hari kelak semua yang kamu tunjukkan akan diangkut ke Babil. Bayangin. Hizkia ini sudah ditolong oleh Tuhan. Tidak satu kata pun dia cerita mengenai Tuhan Yehova. Yang sudah secara ajaib menolong dia dari peperangan itu. Yang secara ajaib menyembuhkan penyakitnya. Sama sekali dia tidak ngomong. Jadi guna dari kesembuhan itu apa? Tidak pernah di dalam Alkitab. Ya kan? Hal yang pertolongan Tuhan. Baik kesembuhan dari penyakit. Penghiburan daripada kesusahan. Yang mengakibatkan tumbuhnya iman. Saya akan ulangi. Iman tidak tergantung daripada pengalaman anugerah yang seperti itu. Saudara nanti lihat di dalam Alkitab. Saudara lihat lagi di dalam 2 Tawarikh pasal 16. Itu cerita akan Raja Asa. Raja Asa ini itu turunan Daud yang luar biasa. Oleh karena apa? Begitu dia naik tahta pada usia masih muda sekali. Sampai 41 tahun. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi raja. Bayangin saudara. Dia membersihkan seluruh Yehuda dari penyembahan berhala. Bahkan neneknya yang namanya Ibu Suri Maaka itu penyembah berhala diturunkan dari jabatannya. Itu hebat sekali. Oleh karena zaman itu Ibu Suri lebih berkuasa dari raja. Dia turunkan. Sehingga Tuhan memberkati dengan Raja Asa dengan luar biasa. Peperangan dengan Ethiopia sampai 1 juta pasukan. Ternyata Hizkia itu ditolong oleh Tuhan. Asa ditolong oleh Tuhan. Luar biasa. Tapi pada suatu hari, apa yang terjadi? Ya, dia itu kemudian mendapatkan penyakit. Penyakit itu adalah mulanya sebelumnya itu adalah serangan daripada Asyur dulu. Pada saat serangan dari Asyur itu, dia kemudian serangan daripada Israel Utara. Raja bersama dengan Raja Resin itu bergabung mau menyerang. Dalam keadaan mau menyerang, Asa itu kemudian takut, lupa pertolongan Tuhan pada masa lalu. Dia kemudian ngapain? Dia mau mendengar nasihat daripada orang di sekitarnya untuk ngapain? Untuk minta bantuan Asyur. Raja Ben-Hadad itu. Lalu bagaimana caranya mau? Keluarkan semua harta benda dari Bait Allah. Kasihkan kepada Ben-Hadad. Emas perak dari Bait Allah. Kasihkan kepada Ben-Hadad. Akhirnya Ben-Hadad itu muncul dengan tentaranya. Israel Utara itu dengan tentara kawannya itu. Semuanya itu caw. Tidak bisa mengalahkan akan Yehuda. Oke. Tapi bukan cuma itu. Pada saat itu kemudian Tuhan mengutus Hanani. Nabi Hanani itu mengatakan, kenapa engkau lupa? Kenapa engkau bodoh? Tuhan sudah menolong kamu. Kemudian Raja Asa itu marah sekali. Nabi Hanani itu tangkap, masukkan penjara. Semua nabi-nabi yang lain, bahkan ada yang disembelih, dibunuhin. Luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak langsung menghajar akan Asa. Tuhan itu memberikan penyakit juga pada kakinya. Borok juga. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Itu didapat pada tahun pemerintahan 36. Berarti 36, 37, 38, 39, 40, 41 baru mati. Berapa tahun? Alkitab mengatakan tidak pernah satu kali pun Asa meminta pertolongan Tuhan. Sampai matinya. Ajaib ya. Jadi apa gunanya Tuhan menolong keajaiban-keajaiban yang sekarang pendeta-pendeta yang saya sebutkan tadi itu selalu menekankan ajaran setan. Ini bukan ajaran Alkitab. Meskipun dari Alkitab. Ajaran setan. Supaya orang Kristen pikirannya dan perhatiannya tidak kepada inti Injil. Tetapi kepada peristiwa-peristiwa Tuhan pernah menolong. Iya, hati-hati saudara. Setan itu pintar sekali. Sebagai malaikat terang. Sehingga pengikut-pengikutnya menjadi apa? Pengajar kebenaran seolah-olah mengajarkan kebenaran karena dari Alkitab, padahal bukan Injil. Jadi saudara bisa membayangkan, Alkitab itu justru mengajarkan kepada kita, setiap orang yang percaya, bagaimana bisa percaya Injil yang aneh ini?
Dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan, segala sesuatu yang Allah sediakan bagi orang yang percaya tidak pernah muncul dari pikiran manusia, tidak pernah ada di dalam hati manusia, tapi itu yang disediakan Allah. Jadi manusia sebetulnya tidak ngerti kalau dia itu bisa butuh Injil yang sejati. Manusia tidak akan ngerti oleh karena tidak sesuai dengan selera dan pikiran manusia. Makanya Tuhan yang berinisiatif. Maka disebutkan keselamatan itu kan anugerah. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6, dia yang memulai sesuatu yang Agustinus sebutkan sebagai prevenient grace. Anugerah yang mengawali, yang menyebabkan roh manusia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Itu anugerah prevenient grace. Itu disebutkan dalam Efesus pasal 2 adalah kasih karunia, grace. Tapi grace itu kan bertahap. Jadi prevenient grace harus diteruskan dengan cooperating grace. Di mana manusia yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, seharusnya mulai meresponi. Bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Sehingga ada kemajuan. Sehingga dosa-dosa itu mulai dimatikan. Setelah ada cooperating grace, nanti Tuhan memberikan anugerah sufficient grace. Sampai makin lama kita itu makin menemukan bahwa anugerah keselamatan dianugerahkan itu more than enough. Lebih dari cukup sehingga saya tidak kekurangan apa-apa lagi. Dalam arti tidak tergantung kepada uang lagi. Tidak tergantung kepada kesehatan lagi. Tidak tergantung kepada pertemanan lagi. Tidak tergantung pada usaha lagi. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah keselamatan itu sudah memberikan self-content. Rasa cukup dalam diri kita. Nah itu anugerah di mana orang Kristen mulai bisa betul-betul fokus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu pun akan ditambah dengan anugerah yang terakhir. Yang namanya efficient grace. Di mana Roh Kudus karena leluasa itu memakai kita. Di tengah kehidupan yang dalam Yohanes pasal 17 disebutkan. Kita memang sudah diselamatkan tapi ditempatkan di dunia. Meskipun dunia bukan rumahmu, dunia itu akan memusuhi kamu. Tapi kita ditempatkan di sana. Dan doa Tuhan Yesus hanya satu. Lindungi anak-anakku dari hal yang jahat. Dunia ini jahat. Anak-anakku tidak mungkin kuat. Lindungi dari hal jahat. Supaya menjadi demonstrasi kemenangan daripada Injil yang sejati dari Yesus Kristus. Makanya tadi saya kutipkan dari Ibrani pasal 11. Semua orang percaya makin lama di dalam progressive sanctification. Perjalanan iman yang makin lama makin menjadi dewasa. Mereka makin lama tidak mendapat apa yang Tuhan janjikan. Ada dalam Ibrani. Jadi makin lama diberikan hak istimewa untuk hidup mirip Kristus. Rela mati, rela menderita untuk mematikan dosa. Hidup mirip Kristus. Sehingga kita sedang dibentuk menjadi gambar anaknya yang sulung itu. Ini Injil. Jadi Injil yang seperti ini, gospel, evangelion ini. Dunia tidak butuhkan, tidak kenal. Tapi sebagian dari orang Kristen tidak mau menerima. Saudara tanyakan kepada pendeta-pendeta yang suka cerita mengenai prosperity. Apakah mereka itu menyukai akan gospel seperti ini? Mereka tidak menyukai. Ini yang ada di dalam Yohanes pasal 1 sampai dikatakan. Datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Makanya Tuhan memberikan kepada yang menerimanya anugerah menjadi anak Allah. Jadi hari ini kita belajar untuk membedakan antara gospel yang sejati dengan gospel semu. Semuanya dari Alkitab. Tapi yang satu sudah dipakai oleh iblis. Malaikat terang yang tidak kelihatan. Musuh kita. Dalam Efesus pasal 6. Bukan cuma darah daging. Musuh kita itu adalah penguasa di udara. Inilah yang hadir memakai orang-orang hamba-hamba Tuhan tadi. Yang paling laku di seluruh dunia. Gereja yang besar-besar itu.
Semuanya hanya mau mendengarkan prosperity gospel, yaitu Injil yang hanya mengajarkan pertolongan, pemeliharaan, kemakmuran, hal-hal yang kita butuhkan yang asalnya katanya dari Tuhan. Padahal bukan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mohon supaya melalui ibadat ini, iman kita dimurnikan. Dan kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang makin diperkenan oleh Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu kami semua orang berdosa. Kami mungkin tidak lebih baik dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis itu. Tetapi Tuhan, tolong kami. Yang lemah kadang-kadang kami juga menginginkan yang seperti itu. Cuma mau fokus kepada apa yang kami sukai. Yang kami harapkan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Bukannya kami tidak boleh minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan tolong fokus iman kami. Supaya bukan ke sana. Beri supaya kami boleh mengimani apa yang Kau lakukan. Mengenai apa yang Kau sudah lakukan untuk menyelamatkan kami. Yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Yang sudah datang menggantikan kami. Sehingga mati di atas kayu salib. Dan kami boleh diperdamaikan dengan Engkau sendiri. Berkati jemaat yang betul-betul menginginkan Injil yang sejati. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan penuh syukur dan keyakinan iman datang kepada Allah kita, memohon di dalam doa-doa syafaat. Ya Bapa, kami bersyukur untuk undangan-Mu kepada setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat, dan Engkau akan memberikan kelegaan, dan Engkau sudah menganugerahkannya itu. Melalui ibadah ini, melalui firman-Mu, kami semua mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami juga diingatkan betapa dunia di sekitar kami ini sedang menderita dan berduka, namun mereka tidak tahu mereka sedang di dalam penderitaan dan kedukaannya itu.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesadaran kepada setiap kami, sehingga kami bisa menghargai betapa besar cinta-Mu, keselamatan yang Kau anugerahkan, dan bersyukur atas amanat agung yang Engkau titipkan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berbagian untuk membawa Injil itu kepada mereka yang berduka, yang terluka, yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah api misi pekabaran Injil itu terus Engkau kobarkan di dalam hidup kami. Utuslah kami Tuhan, kemana Engkau menempatkan kami, di situ sekitar kami akan melihat Kristus yang hidup, dan mereka boleh mengalami pembaharuan kehidupan, dan mereka boleh bersyukur sekali lagi karena Allah mencintai mereka dan menyelamatkan mereka. Bapa Surgawi, biarlah pada akhir bulan misi pekabaran Injil ke-31 di gereja kami, Engkau sendiri yang menantang kami, sekaligus membukakan wawasan yang luas bagi kami, dan biarlah kami berbagian untuk mendukung pekerjaan Injil itu. Kobarkan kami, sehingga kami boleh melalui apa yang kami bisa lakukan, termasuk memberikan dukungan, dana, doa, dan daya kami. Kami berbagian untuk mendukung MPI ke-31 ini. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan sungguh-sungguh bisa Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi masyarakat kami. Dan kami juga berdoa untuk negara kami, bahkan dunia ini, yang di dalam masa-masa pandemik ini, kami tahu banyak yang sedang mengalami kedukaan, terluka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mengalami banyak hal yang merugikan kehidupan mereka, dan hidup mereka juga terus bertanya-tanya untuk masa depan yang akan mereka hadapi. Kami berdoa agar Tuhan Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu. Pada waktu-Mu yang indah itu Engkau akan mengubahkan segala sesuatunya. Engkau memberkati pemerintah kami, memberkati dunia kami, dan pakailah gereja-gereja Tuhan untuk berbagian menjadi saluran berkat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anggota-anggota jemaat kami dimanapun mereka berada. Mereka yang lemah tubuh, yang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang galau dan bertanya akan masa depannya. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menjawab mereka satu persatu dengan nyata. Kuatkan iman mereka, tambahkan cinta mereka, dan mereka terus bertumbuh berjalan bersama dengan Tuhan. Mengalami setiap pertolongan-pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Syukur kepada Tuhan, kalau gereja kita masih terus dipercayakan untuk berbagian di dalam misi dan pekabaran Injil. Saudara, meskipun dunia sekarang sedang terluka, semakin banyak orang-orang yang memerlukan kasih Kristus. Karena itu saudara, biarlah setiap kita boleh minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan izinkan kepada kita untuk berbagian di dalam misi dan pekabaran Injilnya. Janji iman, saudara, dibutuhkan bagi pekerjaan Tuhan di dalam misi dan pekabaran Injil ini. Formulir akan dibagikan melalui WhatsApp, dan saudara boleh berdoa bergumul di hadapan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kekurangan kita. Biarlah kita boleh terus memancarkan akan kasih Kristus itu, dan biarlah Tuhan boleh menolong kita dan memampukan kita untuk bisa memenuhi akan janji iman kita. Dan saudara, pada hari ini juga kita akan memberikan persembahan. Mari setiap kita boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer atau melalui scan QR Code yang ada di layar saudara sekarang. Dan biarlah setiap kita boleh membawa persembahan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita, seperti yang tercantum di dalam Roma pasal yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang rasa, orang miskin dan lesu. Aku jauh, aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatku. Mari kita berdiri. Tuhan, ini aku, utus aku. Kerinduan kami boleh melihat orang-orang seperti mata Tuhan melihat mereka. Mata yang penuh dengan kasih, mata yang penuh dengan belas kasihan. Dan biarlah Tuhan, kerinduan kami bukan hanya sekedar uang-uang saja yang kami persembahkan, tetapi seluruh jiwa, seluruh hidup kami persembahkan buat Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami, pimpin kami untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita kembalikan segala puji, hormat dan syukur kita hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kini tibalah saatnya kita akan pergi diutus oleh Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dalam damai Tuhan yang kekal itu, menjadi saksinya dimanapun kita berada, menjadi berkat di dalam tangannya. Untuk itu biarlah berkat kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan pimpinan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapa yang utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku.
percaya. Misi adalah gerakan yang harus kita lakukan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Misi itu adalah membawa orang satu langkah lebih dekat dengan Yesus. Hidup yang tak Sumatera. Kenapa kayak gitu? Karena masih banyak yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Aku memilih bermisi ke Pulau Kalimantan. Kenapa? Karena di Pulau Kalimantan banyak anak-anak yang ingin mendengar cerita firman Tuhan, tetapi tidak ada yang memberitakan Injil tentang firman Tuhan. mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang